kali ya sekarang. Tapi yang ini yang di sini ini yang Guys, apa itu guys? jangan. Di center ini. Guys, guys, Di saya depan yo, di depan. iya. Ragung ninggalin nih ga. Masuk aku ninggalin jelas nih ga. Di depan yo, di center ini. Cewek tuh cewek. Woi. Aku cuma ngale gambar kan. Do ganggu nah. Kita nak beda alam nih. Woi. Do mengganggu nih alam manusia nih. Perkenalkan, di sebelah kiri saya ini adalah narasumber saya, yaitu saya juga tahu dia dari kecil memang indigo karena dia teman kecil saya, dan dari pihak keluarga dan juga warga sekitar juga membilang dia memang anak indigo, dan banyak juga yang bilang dia sering melihat penampakan makhluk astral. Dan perkenalkan, yang di sebelah kiri saya bernama Yoga Audia. Bisa juga di follow Instagramnya Yoga Aulia. Ya, Audia. Yoga Audia. Sorry guys. Nah, yang diceritakan oleh orang-orang itu apakah benar? Kamu itu pernah melihat makhluk-makhluk astral dari waktu kecil maupun sudah besar seperti sekarang ini? Oke. Jadi waktu kecil itu emang udah bisa ngelihat dari TK. Tapi belum percaya kalau bahwa bisa ngelihat kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau orang-orang sekitar itu ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau keluarga itu sebagian besar percaya Kalau yoga itu bisa melihat makhluk yang tidak orang lain biasa tidak bisa melihat loh. Iya. Dia bagi saya itu dia istimewa loh. Dia punya kelebihan yang diberikan dari Tuhan ya kan, bukan karena dari belajar atau pakai sesuatu kan. Tapi dia memang dari lahir dia udah kebuka mata batinnya dan bisa melihat yang namanya makhluk halus. Dan inilah yang menariknya. Dan saya ingin tahu ceritanya dia langsung, dan pemirsa juga pasti penasarannya. Dan sebelum itu mohon di subscribe ya, di like, subscribe, dan kalau suka share ya videonya DH Dibona Bali. Dan sebentar lagi dia akan membuat YouTube loh, YouTube yang horor juga, mirip-mirip seperti YouTube-nya DH Dibona Bali. Cuman kalau DH Dibona Bali kan pakai perasa ya, dan membuktikan mitos serta penelusuran uji nyali. Tapi kalau dia langsung memakai mata batin untuk melihat makhluk tersebut dan bisa diterangkan. Dan pasti penasaran kan? Dan apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya sama juga sama kayak nama Instagram, Yoga spasi Audia. Audia ya, ingat ya. Sekarang belum ada videonya, tapi nanti makanya subscribe dulu ya, dan klik loncengnya. Ya, lonceng. Ya, nanti begitu beliau upload pasti langsung. Ya. Langsung like, langsung komen, langsung share. Iya, siap. Oke, dan lanjutkan ceritanya itu ya. Jadi kan waktu TK dapat ke WC. Wow. TK di Denpasar. Oh, Denpasar ya? Iya. Terus tiba-tiba udah di WC mau kencing kok pintu WC itu kekunci. Wah, horor ya? Ya sendiri. Terus panik kan namanya anak kecil, panik. Nangis ketakutan, udah gedor-gedor nggak ada orang yang bukain. Terus ini nggak bisa kebuka pintunya. Nah tiba-tiba itu ada kayak binatang tokek. Tapi dia tuh semakin membesar gitu di tembok di atas gitu. Kok kayak apa? Berarti dari tokek awalnya biasa segini. Iya. Jadi besar gitu, kayak apa? Alu atau komodo gitu. Oh, kayak sebesar komodo. Iya benar. Terus udah takut, panik. Udah berdoa ada. Terus langsung balik ke pintu, buka pintu nggak bisa. Udah takut, mungkin ada sekitar setengah jam di WC ya. Terus lagi balik ke temboknya hilang. Terus tiba-tiba ngelihat ada kain putih, kain kafan. Kalau Bali bilang kasem mungkin. Iya. Indonesia-nya kafan itu kan kain untuk membungkus mayat itu ya. Di apa? Ada kayak bukan jendela sih, ada bolongan itu loh kayak di WC di atas. Yang di atas itu kan ada kayak ventilasi udara ya. Itu. Ya. Itu. Tapi kelihatannya cuma sebagian aja gitu, nggak kelihatan full, kayak nyangkut gitu dia. Terus udah apa itu gitu, udah
pokoknya udah takut panik, langsung dah lagi coba buka gedor pintu, dobrak buka pintu, tiba-tiba langsung bisa, terus langsung keluar. Terus itu pertama kali itu perasaannya itu kan waktu TK kan, perasaannya saat itu apakah itu benar ngerasain memang gimana gitu kan, pengalaman pertama, apakah ada trauma atau gimana saat itu? Waktu itu takut, trauma, dan dapat bilang juga sih ke orang tua, tapi waktu itu nggak percaya gitu. Orang tua nggak percaya. Paling halusinasi karena dulu kan TK masih anak-anak, masih anak-anak, dan juga nakal kan, jarang mau belajar, seringnya ke ruang guru pura-pura sakit perut gitu. Iya. Menyendiri juga sih dulu waktu TK, nggak terlalu aktif untuk bermain. Ya karena kebanyakan sih setahu saya anak-anak indigo itu selalu aja senangnya sendiri gitu, dan agak menjauh lah dari teman-temannya. Ya. Tapi untuk sekarang ini dia sudah akrab sama teman-teman yang lainnya kayak. Dan cerita selain itu ada lagi nggak yang lebih menyeramkan atau gimana? Waktu SD yang paling tak ingat itu dari kampung Bangli mau ke Denpasar pulang. Oh ya, di jalan itu nggak ada nyepi, kayaknya bukan nyepi tapi hari biasa tembok, gitu ya, maksudnya. Di tembok itu ada kayak bayangan hitam besar. Takut sekali, udah dapat nanya ke nenek kan. Di tembok mana nenek. Itu di Denpasar apa di Bangli? Di Denpasar atau di Gianyar, pokoknya udah mau jalan berarti di perjalanan itu ya. Terus nanya ke nenek kan, yang bawa motor itu paman ya. Aku di tengah, terus nenek di belakang dijepit gitu. Oh iya ya, karena masih anak-anak ya. Nanya kan, ingat banget itu, nih kan panggilan ini itu apa di tembok kayak gitu, tapi nggak bisa dilihat gitu, nggak ada apa gitu. Berarti nenek, maaf loh, bukannya tapi nenek juga tahu ya yoganya bisa melihat atau gimana? Udah tahu saat itu? Ya sering cerita karena juga sering tidur sama nenek. Oh ya, mungkin udah jadi sahabat ya. Terus udah nyampe di pasar ya, tidur kan, tapi bahasa Bali itu ingoh gitu, badannya itu panas terus merah-merah. Aku ngeliat badan ini udah merah gitu, udah merah kayak bintik. Kita gelisah gitu ya maksudnya ya. Bintik-bintik merah gitu. Terus panas, terus tidur, terus malamnya itu lagi bangun, lagi tidur, mimpi buruk juga. Nggak bisa tidur ya gara-gara ngebayangin hal itu dah. Ya. Dan yang paling tak ingat itu waktu kelas 4 atau kelas 5 SD, dapat 1 minggu nggak bisa jalan. Gara-gara itu. Gara-gara awalnya gini. Melihat kan ini udah beda lagi ya. Oh iya. Dulu kan dapat main ke rumahnya teman. Ada teman tuh punya PS tetangga. Ya. Jatuh, terus ini jatuh di sana karena semutan jatuh. Terus dibilang sama dokter udah berobat ke sana sini, katanya ada rematik anak, terus sama tulang ini di belakang, tulang ekor itu agak retak gitu. Tapi udah berobat nggak hilang-hilang. Terus dapat juga ditanya ke orang yang tahu gitu, yang pintar juga, katanya emang disukain sama yang mistis-mistis gitu. Berarti memang sudah saat itu udah tahu lah dirinya 1 minggu indigo. nggak bisa jalan ya. Terus yang lebih, saya kan penonton di rumah pasti penasaran kan, hal yang bikin yoga itu makin yakin dirinya itu indigo pasti adalah hal yang lebih seram, lebih nyata yang dilihat lah pada usia berapa itu. Menginjak mau SMP itu udah paling banyak sekali melihat-lihat yang aneh-aneh gitu, yang mistis-mistis, mulai dari kayak bayangan sekelebat gitu, bayangan sekilas bayangan gitu ya. Bayangan. Terus ngeliat kayak sosok perempuan, kuntilanak mungkin beda roh ya, roh kayak gitu. Juga ada kuntilanak, anak kecil, terus kayak ada orang besar kayak gitu. Oh ya guys, kalian harus tahu juga ya, kita syutingnya itu bukan di dalam ruangan tuh, di mana ya. Kita di belakang kita apa ini ya, semak, pokoknya tempatnya lumayan angker di sini ya. Masih seputaran Bangli sih ya. Banget sekali. Kita tuh biar beda dari yang lain-lainnya. Ya, kita pengen backgroundnya alam yang seram gitu. Ya. Dan kita lanjut lagi, yang bikin yoga terkesan itu yang barusan betul ya. Iya. Dan sekarang tuh udah bisa dong ngendaliin itu semua kan, setiap orang indigo itu kan bisa ngendaliinnya. Jadi dulu itu udah dapet di Bangli, lagi dapat nanya ke orang pinter di daerah Tembuku. Oh iya. Katanya dibilang pingit. Berarti mungkin yoganya harus membersih seperti Balinya mau jadi jero ya. Udah dapat mebayuh kan, mebayuh di kampung bapak kan di Beleleng, diupacarai gitu ya. Ya, diupacarai. Terus setelah diupacarai itu dapat nggak ngelihat lagi sekitar seminggu atau 2 minggu, tapi ngerasain bisa. Tapi malah mimpi
mimpi gitu, mimpi kayak ngayah ke pura, terus mimpi kerauhan, mimpi pakaian putih, mimpi terbang, mimpi kerauhan di pura kayak gitu, mimpi didatengin sama kayak leluhur dewa-dewa kayak gitu. Wah, saya bisa menyimpulkan sih ini pemirsa kalau yoganya ini memang benar indigo, dan kalau istilah seperti di Bali mungkin sebentar lagi dia akan menjadi jero ya, entah itu jero tapaan, balean mungkin atau jero mangku. Tapi kita berdoa biar agar yoga menemukan hal yang baik ya ke depannya ya, biar selalu baik lah. Ya, setungkar. Iya. Ya, jadi itu. Nah, udah nggak lihat lagi tapi mimpi sering. Setelah itu lagi bisa ngelihat gitu. Pertama itu setelah udah lama nggak ngelihat kan sekitar 1 minggu atau 2 mingguan itu. Setelah itu ngelihat lagi terus kayak sekelebat kayak gitu doang. Ntar itu malah di jalan kayak ngelihat ada orang, kayak orang besar hitam kayak gitu. Lagi ngelihat orang besar hitam kayak dulu itu ya. Karena emang kebanyakan kalau di jalan, apalagi kalau di jalan yang sepi, terus ada pohon-pohon besar, kebanyakan emang penunggunya itu orang-orang kayak gitu, makhluk-makhluk, bukan orang sih, makhluk gaib lah yang menghuni tempat besar, yang besar-besar. Oh ya, Gah. Waktu ini kan dia juga pernah ajak saya penelusuran di Taman Festival Sanur Bali ya. Walaupun itu menjelang mau malam ya, kalau dibilang sandi kalo pas itu yoganya saat itu katanya dia melihat orang besar juga guys, sampai dianya tuh mual-mual seperti itu. Emang. Bisa diceritakan sekarang kepada pemirsa, pasti penasaran ya. Jadi langsung aja ya, di Taman Festival itu banyak juga penghuninya, dan yang dominan itu orang yang makhluk yang wujudnya besar, dan emang kayak mereka itu udah ada dari lama di sana dan emang udah ditempatin di sana kayak gitu. Dulu kan katanya pernah bekas kuburan itu ya, iya, waktu ke sana juga ngerasa kok kayak ini tempat kuburan gitu. Ngerasa kayak ada tengkorak-tengkoraknya masih sisa mungkin ya. Kepalanya terutama kepala tengkorak. Dan juga ada anak-anak kecil, ada perempuan. Oke, ada sedikit gangguan. Tapi kita yakin ya. Kita syutingnya juga di tempat angker. Saya merasakan energi, jujur ini naik. Tapi saya nggak takut ya pemirsa ya, karena saya bukannya kenapa, kita manusia, kita makhluk Tuhan, dan kita punya agama Hindu, kita yakin kita punya Tuhan, dan mereka di bawah kita derajatnya, kita nggak boleh takut, kita harus, mereka itu berdampingan sebenarnya sama kita ya. Jujur ya, saya naik ini bulu kuduk saya, tapi dalam hati saya itu tidak takut guys. Karena apa? Karena saya yakin saya dilindungi sama Sang Yang Widi ya, sama Tuhan saya. Kan begitu gaya. Kita kalau merasakan hal-hal yang merinding, merasa takut tuh nggak usah takut, mending berdoa ya, berdoa kepada kepercayaan agamanya masing-masing. Ya, itu yang paling penting. Nah, setelah saya berdoa kan, saya nggak takut lagi. Kita tuh digangguin ya. Bisa diceritakan kan? Kalau saya tuh lihat nggak, barusan nggak, cuma saya merasa energi jari itu ada, sekilas lewat. Jadi emang di belakang kamera ini ada di belakang, dan angker loh. Di sebelah kiri saya itu ada yang lewat juga. Iya, karena ini kalau di Bali ini adalah Rahinan atau Hari Kajang Kliwon. Iya, sekarang pas. Kalau di Bali ini hari rayanya angker nih guys. Ya, kalau orang tua dulu tuh kita tuh kalau Kajang Kliwon itu malam-malam tuh nggak boleh keluyuran, nggak boleh kita lari-larian. Ya, udah kayaknya sih energinya jauh ya. Sekilas lewat aja itu makhluk ya. Udah jangan lihat yang lain-lain, kita fokus lagi cerita gimana kalau di sini udah hilang sih yang di depan, tapi yang di belakang ini semakin besar sih energinya kalau yang di belakang. Ya, lanjut aja dah. Saya dia cuman ngintip sih. Dia pengen tahu apa sih yang orang-orang itu lakukan, tapi ini adalah tempat kita, ini alam kita, alam manusia ya. Mereka itu yang usah lah ganggu, karena kita nggak mengganggu alam mereka, kita hanya menceritakan alam mereka ya. Jadi bisa lanjut aja. Itu yang waktu di Taman Festival. Jadi kebanyakan, mau menyinggung tentang hantu-hantu yang ada di Bali ya. Kebanyakan makhluk-makhluk astral yang ada di Bali itu, selain arwah nih ya, dia itu mukanya
hancur pasti ya. Bukan sih, samar-samar Samar. terlalu. Berarti Bisa dilihat kalau misalnya kalau di Jawa tuh kan pocong jelas, kuntilanak jelas. Tapi kalau di Bali beda. Di Bali tuh paling beda sih, apalagi kalau yang besar-besar itu dia tuh kadang mukanya kita tuh nggak bisa lihat, tapi badannya itu bisa kita lihat kayak gitu. Kebanyakan mukanya samar kayak hitam gitu aja ya. Iya. Rata gitu, kayak kita nggak jelas dah lihatnya itu, entah itu wajah atau apa Ya, kan. jadi kita tuh kadang kalau misalnya orang yang nggak bisa ngelihat tapi tiba-tiba dia tuh badannya capek itu kan atau bengong, misalnya dia tiba-tiba ngelihat yang besar kayak gitu, jadi dia itu susah nyimpulin itu hantu atau cuman bayangan aja Iya, kayak gitu. apakah itu halusinasi atau apa kan. Iya. Tapi kan kalau orang yang sudah mendalami spiritual ataupun ini bakat dari kecil ya, pasti tahu lah. Ya kita itu bisa membedakan jadi. Dan penonton saya juga di sana pasti ada orang yang bisa dan berilmu ya, pasti tahu lah. Ya, Dan di benar. belakang saya ini kalau punya mata batinnya kebuka kan, pasti tahu lah di sekitar sini ada gitu menemani kita bercerita biar makin horor ya. Dan itulah hal yang saya suka. Ya. Jadi apalagi yang mau ditanyakan? Ya, yang saya mau tanyakan ini kan biar nggak lama-lama juga yoganya kasihan ya kan. Saya ingin tahu gitu kapan sih mau buat channel yoganya itu yang pasti ditunggu-tunggu sama pemirsa iya, saya benar. kan. Ini menarik loh, soalnya dia indigo loh. Jarang ada orang indigo seperti dia baru lahir ini. Mungkin buatnya mungkin hari ini, tapi uploadnya mungkin nggak hari ini gitu. Ya pokoknya subscribe aja dulu Ya, channel subscribe YouTube. aja dulu. Tapi kan bulan-bulan April, Ya. ya bulan April pastilah. Bulan April, Cepat ya. atau lambat pasti yoganya upload dan intinya pasti juga masih ditemani sih sama saya juga ya. Iya. Biar kita Collab. ya collab dan kru juga ya, biar Iya, benar. bisa maju bersama. Mohon dukung kami berdua ya guys ya. Please. Oh ya guys, sampai di sini dulu cerita-cerita kita karena ini juga udah tengah malam. Jadi kita juga butuh istirahat ya guys ya. Benar. Oh ya, sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan tunggu aksi-aksi ekstrim uji nyali.